Bayangkan layar ponsel Anda menunjukkan saldo rekening dengan angka nol yang tidak habis-habis. 100 miliar, 200 miliar, sampai Anda berhenti menghitung karena angkanya terus bertambah setiap menit. Menyenangkan bukan? Tapi tunggu dulu, jangan iri dulu kepada saya. Karena hari ini saya Q mau bercerita tentang bagaimana rasanya memiliki segalanya di dunia ini. Tapi secara bersamaan, saya sebenarnya tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ini adalah kisah tentang keserakahan teknologi dan kehancuran ekonomi yang paling berkilau dalam sejarah manusia. Semua kegilaan ini berawal dari sebuah kotak perak yang mendarat di meja dapur saya sekitar 6 bulan lalu. Namanya Molecular Transmutator. Kedengarannya sangat canggih, seperti sesuatu yang keluar langsung dari laboratorium Tony Stark atau film fiksi ilmiah kelas berat. Bentuknya sebenarnya sederhana banget, sumpah. Mirip microwave yang biasa Anda pakai buat memanaskan pizza sisa semalam di dapur. Warnanya hitam mate, elegan, dengan layar sentuh OLED yang sangat responsif di bagian depannya. Tapi fungsinya jauh lebih gila dari sekadar memanaskan makanan. Alat ini diklaim bisa mengubah sampah plastik, batu kali, atau apapun yang susunan molekulnya dianggap sampah menjadi emas murni 24 karat. Ya, Anda tidak salah dengar. Emas murni, logam mulia yang selama ribuan tahun dikejar-kejar manusia sampai rela berperang. Sebagai seorang tech influencer, saya terbiasa melakukan unboxing gadget keren. Tapi pas saya buka kotak molekular transmutator ini, baunya beda. Ada bau teknologi baru yang sangat tajam, bercampur dengan aroma kemewahan yang sulit dijelaskan. Saya merasa seperti sedang memegang kunci kerajaan dunia. Saya masih ingat betul hari pertama itu. Saya ambil sebuah botol plastik bekas air mineral yang sudah penyok dari tempat sampah di bawah wastafel. Saya masukkan ke dalam mesin itu dengan tangan yang gemetar hebat. Jantung saya berdegup kencang, rasanya seperti mau copot. Saya tekan tombol transmute di layar sentuhnya. Mesinnya mulai bekerja. Tidak ada suara ledakan, cuman ada bunyi hum yang sangat halus, hampir tidak terdengar, seperti suara getaran molekul yang sedang berdansa. Lampu indikatornya berubah dari biru menjadi emas yang berpendar terang. Cuma butuh waktu 3 menit. Mesinnya berbunyi tit pelan. Pintunya terbuka otomatis dan boom. Di sana, di atas tray kecil di dalamnya, tergeletak sebuah batangan emas yang berkilau sangat indah di bawah lampu dapur saya. Beratnya pas, teksturnya padat, dan warnanya, oh Tuhan, warnanya sangat memukau. Rasanya seperti menjadi penyihir atau alkemis di zaman modern. Saya tidak butuh lagi kerja keras banting tulang, tidak butuh pusing memikirkan investasi, saham, atau kripto. Saya cuma butuh stok sampah plastik yang banyak dan alat ajaib ini di rumah saya. Minggu-minggu pertama itu benar-benar luar biasa. Saya merasa seperti raja. QC penakluk ekonomi dunia. Saya mulai membeli apa saja yang saya inginkan. Mobil sport terbaru, beli. Apartemen mewah di pusat kota, bayar tunai. Makan malam di restoran bintang 5 yang menunya tidak mencantumkan harga. Setiap hari, saya bahkan sempat membuat konten unboxing emas batangan hasil buatan sendiri. View-nya meledak, jutaan orang menonton dengan rasa iri yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang saya lupa perhitungkan dalam euforia itu. Hukum dasar ekonomi yang paling fundamental, yaitu tentang kelangkaan atau scarcity. Ternyata perusahaan yang memproduksi molekular transmutator ini tidak berhenti di saya saja. Mereka memutuskan untuk menjual alat ini secara massal dengan harga yang sangat terjangkau. Mereka bilang ini adalah demokratisasi kekayaan, tapi bagi saya itu adalah awal dari kiamat finansial. Tiba-tiba, dalam waktu kurang dari 2 bulan, semua orang di lingkungan saya punya satu alat ini di dapur mereka. Tetangga sebelah saya yang tadinya bekerja sebagai guru mulai berhenti mengajar dan menimbun batu kerikil di halaman rumahnya buat dijadikan emas batangan. Lalu perlahan-lahan dunia mulai berubah menjadi sangat aneh, sangat-sangat aneh. Dan disinilah ceritanya mulai menjadi gelap, teman-teman. Ketika sesuatu yang berharga menjadi terlalu mudah didapatkan, maka nilainya akan lenyap begitu saja seperti debu yang ditiup angin. Suatu pagi, saya pergi ke toko perhiasan langganan saya dengan membawa satu tas penuh emas murni hasil produksi mesin saya. Saya butuh uang tunai dalam jumlah besar karena tagihan pajak properti saya sudah menumpuk dan pemerintah mulai menolak pembayaran dalam bentuk emas. Pemilik tokonya, seorang pria tua yang biasanya sangat ramah menyambut saya, kali ini cuma melirik tas saya dengan wajah bosan. Dia mendesah panjang, lalu berkata, "Maaf Q, kami sudah nggak terima emas lagi. Gudang kami sudah penuh sampai ke langit-langit dengan logam kuning itu."
Saya bingung setengah mati. Saya bilang, maksudnya gimana? Ini emas 24 karat, ini murni. Tapi dia cuma diam dan menunjuk ke arah tempat sampah besar di depan tokonya. Dan tebak apa yang saya lihat di sana? Tumpukan emas batangan yang dibuang begitu saja. Orang-orang sekarang lebih memilih membuang emas daripada membuang plastik. Kenapa? Karena plastik sekarang jadi barang yang sangat langka dan mahal. Semua orang sudah mengubah sampah plastik mereka jadi emas, sampai-sampai pabrik tidak punya lagi bahan baku untuk membuat botol atau kemasan. Bayangkan ironinya, emas yang selama ribuan tahun menjadi simbol kekayaan tertinggi umat manusia, sekarang nilainya lebih rendah dari selembar tisu toilet bekas. Inflasi meledak ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan oleh para ahli ekonomi manapun di dunia. Harga sepotong roti yang tadinya cuma Rp10.000, sekarang harganya bisa mencapai 1 kilogram emas murni. Dan itu pun kalau penjual rotinya mau menerima emas Anda. Kebanyakan dari mereka sudah muak melihat logam itu karena mereka sendiri punya bertonton emas di rumahnya. Saya pernah mencoba membeli nasi goreng di pinggir jalan karena saya lapar sekali. Saya sodorkan kepingan emas murni hasil transmutasi saya yang paling bagus. Abang nasi gorengnya malah marah-marah dan hampir melempar saya pakai sudipnya. Dia bilang, "Mas Q, saya mau makan, bukan mau koleksi pemberat kertas. Kasih saya beras, telur, atau minyak goreng kalau mau makan. Jangan kasih saya logam kuning sampah ini lagi. Saya sudah punya 1 karung di bawah tempat tidur." Di saat itulah saya benar-benar sadar, kekayaan itu sebenarnya bukan tentang apa yang kita punya dalam jumlah banyak. Kekayaan itu tentang apa yang orang lain butuhkan tapi sulit untuk didapatkan. Nilai itu ada karena adanya batas, karena adanya kerja keras, dan karena adanya kelangkaan. Molekular transmutator ini memang berhasil mengubah sampah plastik menjadi emas, tapi secara tidak langsung dia juga berhasil mengubah emas kita semua menjadi sampah. Kita menghancurkan sistem nilai kita sendiri karena kita ingin segalanya secara instan tanpa usaha. Sekarang saya duduk di apartemen mewah saya yang dingin dan gelap. Kenapa gelap? Karena saya tidak bisa membayar tagihan listrik. Perusahaan listrik sudah memutus sambungan saya karena mereka cuma mau dibayar pakai air bersih atau bahan makanan pokok. Emas saya tidak laku di sana. Lucu sekali kan? Saya punya ratusan miliar di saldo rekening digital saya, tapi angka-angka itu cuma sekadar piksel di layar ponsel yang tidak bisa ditukar dengan sebotol air minum. Dunia kembali ke sistem barter purba, tapi dalam bentuk yang jauh lebih menyedihkan. Kemarin, saya melihat seseorang di jalanan menukar jam tangan Rolex emasnya cuma buat mendapatkan 1 liter bensin untuk motornya. Dan tahu tidak, penjual bensinnya masih merasa rugi dan menggerutu sepanjang jalan. Itulah realita baru yang kami hadapi sekarang. Pelajaran yang saya dapatkan dari alat dapur ajaib ini sangat mahal harganya. Bukan mahal dalam artian materi, tapi dalam artian filosofis yang sangat dalam. Kita sering mengejar sesuatu yang kita anggap berharga tanpa sadar bahwa nilai itu muncul justru karena adanya keterbatasan. Kalau semua orang bisa jadi kaya hanya dengan memasukkan botol plastik ke dalam mesin selama 3 menit, maka sebenarnya tidak ada lagi orang yang kaya. Kita semua cuma menjadi pemilik tumpukan logam yang tidak bisa dimakan dan tidak bisa menghangatkan tubuh di malam yang dingin. Jadi Q di sini mau memberi pesan buat Anda semua. Jika besok Anda melihat iklan gadget atau teknologi yang menjanjikan kekayaan instan tanpa usaha sedikit pun, mungkin Anda harus berpikir 10 kali sebelum membelinya. Karena terkadang sesuatu yang terlalu indah untuk jadi kenyataan biasanya memang menghancurkan kenyataan itu sendiri. Kadang-kadang, sampah plastik di tangan Anda jauh lebih berguna daripada segunung emas yang tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Hargailah apa yang ada, dan jangan biarkan keserakahan membutakan logika kita tentang apa yang sebenarnya berharga dalam hidup ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Saya harus pergi sekarang. Saya dengar ada tetangga yang mau menukar 1 butir telur dengan 1 batang emas. Semoga saja dia masih mau. Sampai jumpa di kisah aneh berikutnya, di mana teknologi mungkin saja kembali mengejutkan kita dengan cara yang paling tidak terduga.